Haleluya, selamat pagi saudara-saudara yang cintai kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita mulai ibadah kita sebelum berdiri, saudara. Kita bawa pujian yang berjudul Ku Mau Cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan sekali, ya Aba, ya Aba. Haleluya. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Segala puji syukur hormat kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau baik teramat baik ya Tuhan. Di pagi hari ini ya Tuhan, terkumpulkan kami semua ya Tuhan Yesus. Itu berkat anugerah-Mu yang sangat luar biasa di dalam hati kami masing-masing ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau ada di tengah kami ya Tuhan. Di saat kami ibadah, di saat kami membutuhkan Kau selalu ada ya Tuhan. Kami percaya akan firman-Mu, kami percaya akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami semua yang ada Tuhan. Dan Kau memberkati kami semua ya Tuhan, segala usaha pekerjaan kami, kehidupan rumah tangga kami semua Kau berkati ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mulai ibadah kami serahkan semua ke tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Masih terus bagi saudara, kita sambung dengan pujian. Pandang saja kepada Yesus. Haleluya. Haleluya.
Pandang saja kepada Yesus, Dia yang ku cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus, oh dengan bersuka. Kita pandang terus pada Yesus, hati terhibur. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang ku cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus, oh dengan bersuka. Kita pandang terus pada Yesus, hati terhibur. Pandang saja pada Yesus, pandang saja kepada Yesus, Dia yang ku cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus, oh dengan bersuka. Kita pandang terus pada Yesus, hati terhibur. Pandang terus padanya, jangan menoleh jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Pandang terus padanya, jangan menoleh jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Haleluya. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam doa sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kami dapat beribadah kembali pada pagi hari ini. Sekalipun hanya online, tapi kami yakin kehadiran Tuhan akan tetap memberkati kami. Kehadiran Tuhan akan menguatkan dan meneguhkan kami di hari-hari ini. Hadirlah melalui firman-Mu. Berbicara kembali melalui firman-Mu kepada kami semua, agar benar-benar kami dipuaskan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali melihat dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang kasih Allah yang tak berkesudahan, ya. Kasih Allah yang tak berkesudahan. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 cukup panjang sampai dengan ayat yang ke-20. Lukas 15 ayat 11 sampai 20. Firman Tuhan katakan perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri orang itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan.
Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana kasih seorang bapa terhadap anak yang sudah menyakiti hatinya, sama dengan kasih Allah terhadap kita semua, orang-orang yang percaya, yang tadinya begitu menyakiti hati Allah. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26, di situ dikatakan Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah, ya. Menurut gambar dan rupa Allah. Nah, saudara-saudara, Allah konsekuen dengan firman-Nya. Kita lihat bagaimana perumpamaan tadi, sekalipun anak ini sudah menyakiti hati ayahnya, tetapi pada saat dia kembali kepada ayahnya, firman Allah katakan ayahnya menyambut dia. Ayahnya datang dan memberikan pakaian yang bagus kepada dia. Di sini berbicara tentang kasih Allah tidak berkesudahan. Kasih kita kepada Allah yang seringkali berubah, saudara-saudara. Kasih kita kepada Allah yang seringkali kurang. Tetapi kalau melihat cerita ini, perumpamaan ini, bagaimana kasih Allah yang luar biasa, kasih Allah yang besar itu tetap ada. Sekalipun kita seringkali menyakiti hatinya. Nah, dengan sendirinya karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dengan sendirinya manusia memiliki kasih-Nya yang besar dan luar biasa. Allah menciptakan kita, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Kasih yang sama itu ada di dalam setiap manusia yang hidup dan percaya kepadanya. Allah datang dengan kasih-Nya kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, saudara-saudara. Kenapa? Karena di dalam 1 Yohanes 4, saya tidak usah baca ayat yang ke-8. Di situ berkata, karena Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Oleh sebab itu, sekalipun banyak kali dalam kehidupan ini kita menyakiti hatinya, tetapi kasih yang besar itu, kasih Allah itu, Allah yang adalah kasih itu tetap ada bersama-sama dengan kita dan selalu siap untuk menolong kehidupan kita. Dan Allah juga datang dengan kasih-Nya kepada kita di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang keempat bagian A. Karena kita berharga di mata Allah. Firman Allah katakan, kenapa Allah datang dengan kasih yang tidak berkesudahan kepada kita yang seringkali menyakiti hati Dia? Karena kasih-Nya kita kepada kita berharga, ya. Kita ini sangat berharga di mata Allah. Tapi seringkali kita tidak menyadari itu, saudara-saudara, bahwa kita ini sebenarnya berharga. Kalau kita tidak berharga, Dia tidak akan mati di kayu salib buat menanggung segala dosa-dosa kita. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berharga. Olehnya kasih Allah itu, kasih yang tidak berkesudahan itu selalu ada buat saudara dan saya. Ya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 dikatakan, Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, kasih-Nya ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Saudara-saudara, oleh sebab itu Allah datang kepada kita dengan kasih-Nya yang besar. Karena Allah adalah kasih
Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih-Nya, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Ini sangat membuat kita begitu bersukacita karena kasih yang luar biasa. Dan memang saudara-saudara, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 13 ayat 20 dikatakan kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Allah datang dengan kasih-Nya. Karena apa? Kita sudah dibeli dengan harga yang tunai. Dibayar tunai dengan kematian-Nya di bukit Golgota, di atas kayu salib. Oleh sebab itu, Allah datang kepada kita dengan kasih yang besar itu. Sehingga kita berharga di mata Tuhan. Dan oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap melekat dan bersatu di dalam kasih Bapa. Sehingga kasih yang besar itu, kasih yang luar biasa itu tetap kita alami dalam hidup kita. Saudara-saudara, Allah yang adalah kasih itu, Dia akan datang dan selalu memberikan kekuatan yang baru, penghiburan, rasa damai, sukacita darinya menjadi bahagian kita. Di Yohanes 15 ayat 5, kita harus tetap melekat di dalam kasih-Nya. Dan di dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, biarlah kita tetap tinggal di dalam Bapa. Sehingga kasih itu akan tetap menjadi bahagian kita masing-masing. Di hari-hari yang penuh dengan kekhawatiran, di hari-hari yang penuh dengan tekanan, kita perlu kasih yang dari Allah. Yang selalu membebat luka-luka hati kita karena keadaan hidup. Yang selalu datang menjamah kehidupan kita, menghibur kita, memberikan sukacita kepada kita, sehingga kita mampu berdiri kembali. Mungkin dalam perjalanan hidup ini, kita seringkali jatuh bangun. Kita seringkali merasa tidak mampu. Kita selalu merasa tidak kuat. Tetapi kita berterima kasih. Allah kita adalah Allah yang kasih adanya. Kasih-Nya yang akan mengangkat dan menguatkan kita. Yang akan memberikan dan membangkitkan pengharapan kita di dalam Tuhan. Dan Dia akan selalu menguatkan saudara dan saya. Dan kalau kita kembali di dalam Injil Lukas 15 tadi, ayat yang ke-17, saya baca lagi. Injil Lukas 15 ayat yang ke-17, reaksi daripada anak ini. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Ya, kita melihat bersama-sama anak bungsu ini menyadari keadaannya. Ya, menyadari keadaannya. Sehingga untung dia mau bertobat. Ya, untung dia mau kembali kepada Bapa. Dan untung dia memiliki Bapa yang penuh dengan kasih. Allah yang kita sembah bukan Allah yang otoriter. Dia selalu mau mengampuni saudara. Dia selalu mau memulihkan saudara. Apabila kita datang merendahkan diri dan mohon ampun kepada Dia. Mungkin di antara kita ada hal-hal yang membuat sepertinya kita rasa jauh dari Allah. Ada hal-hal yang membuat sepertinya kita rasa Allah jauh dari kita. Saudara-saudara, kita perlu menyadari hal ini. Apa sebenarnya yang membuat hal itu sehingga kita rasa jauh dari Allah? Allah jauh dari kita. Saudara-saudara, anak bungsu ini menyadari setelah dia sendiri alami satu masa yang sulit. Pada saat itu dia mengingat betapa enaknya orang-orang upahan di tempat ayahnya. Semua ada, tetapi dia ada di satu tempat yang menyakitkan.
tempat yang tidak menguntungkan bagi dia. Timbullah kesadaran dalam hatinya dan dia punya tindakan kembali kepada Bapa. Saudara-saudara, kita belajar. Kita hampir sama dengan anak yang bungsu. Seringkali hal-hal materi membuat kita jauh dari Allah. Hal-hal materi memisahkan kita dari Allah. Kita lebih utamakan materi. Bukan kita tidak butuh materi, kita butuh materi. Tapi jangan sampai materi memisahkan kita dari kasih Allah. Tetapi kita berterima kasih saudara-saudara. Melalui pelajaran ini, Allah kita adalah Allah yang kasih adanya. Sekarang pertanyaannya saudara-saudara. Apa yang kita sudah perbuat untuk membalas segala kebaikan kasih-Nya kepada kita? Ya, apa yang kita perbuat? Apa yang kita sudah lakukan? Ya, kalau kita lihat di dalam hal yang kedua, di dalam Fatsal 15 ayat 28 sampai 29, saya nggak usah baca. Di situ respon anak sulung, rupa-rupanya anak sulungnya nggak senang. Bapa menyambut anak bungsu yang sudah menghabiskan harta mereka. Anak sulung tidak senang. Walaupun kalau kita lihat, anak sulung ini selalu berada dekat dengan bapa. Tetapi dia tidak mengerti kasih bapa kepadanya. Saudara-saudara, ini juga bisa terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Kita ada di dalam Tuhan, tapi banyak kali kita tidak mengerti apa maunya Tuhan untuk kehidupan kita. Sehingga timbul rasa yang tidak menyenangkan di dalam hati daripada anak sulung. Kita belajar dari dua anak ini. Sekalipun anak yang bungsu tadi sudah berbuat salah, tetapi dia memiliki hati yang cepat menyadari kesalahannya. Dan ada tindakan untuk kembali kepada Bapa. Karena Bapa itu memiliki kasih yang tidak berkesudahan. Berbeda dengan anak yang sulung. Dia tetap ada dekat Bapa, tetapi dia tidak mengerti apa maunya Bapa itu dalam kehidupannya. Banyak kali kita seperti anak sulung. Kita hidup dekat dengan Tuhan. Tapi banyak kali kita tidak mengerti apa maunya Tuhan. Dan tidak menyelami kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Dan timbul keluh kesah terhadap Allah. Timbul sungut-sungut terhadap Allah. Mungkin ada doa yang tidak dijawab, kita marah kepada Allah. Tetapi kita tidak menyadari sebenarnya Allah adalah Allah yang kasih adanya. Bungsu mengerti sekalipun dia sudah berbuat salah, dia kembali kepada kasih Bapa. Yang sulung berada dekat Bapa, tetapi dia tidak menyalami kasih Allah kepadanya, kasih Bapa kepadanya. Belajar dari kedua hal ini saudara-saudara. Marilah kita memiliki sifat seperti anak sulung yang selalu dekat dengan Bapa. Dan juga memiliki sifat seperti anak bungsu. Sekalipun sudah bersalah, dia cepat sadar, bertobat, dan ada tindakan kembali kepada kasih Bapa. Dan kalau kita hidup dekat dengan Allah, kita selalu ada bersama-sama dengan Allah. Dan menyadari kehidupan kita, hanya manusia yang penuh dengan kekurangan, pasti ada kesalahan. Pasti ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kita menyadari ada kepekaan rohani. Sehingga kita kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Saya yakin dan percaya kasih Allah itu luar biasa. Kasih yang tidak berkesudahan. Di dalam Ratapan 3 ayat 22 dan ayat 23. Kita peratapan Fatsal yang ketiga. Saya baca ayat 22. Ratapan 3 ayat 22 dan ayat 23. 22 dan 23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi.
besar kesetiaanmu. Saudara-saudara, inilah kasih yang tidak berkesudahan. Dikatakan selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Saudara, kenapa dikatakan setiap pagi? Karena kita memulai hari, kita sudah mengalami kasih Allah. Allah kembali membaharui kasih-Nya kepada kita setiap pagi. Setiap kita buka mata, setiap kita bangun, kita sudah mendapat lagi kasih karunia Allah dalam hidup kita. Itulah Allah kita. Ada kasih yang tidak berkesudahan. Nah, bagaimana kita merespon kasih Tuhan atau kasih Allah? Jangan sama seperti anak sulung, tetapi kita belajar untuk menyelami sikap kedua anak ini. Supaya kita mau yang mana, kita harus lakukan yang mana, kita dapat belajar dari sifat itu. Ya. Dan kalau kita terus ada di dalam kasih-Nya, di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-15 dikatakan, Yesus akan menyebut kita sebagai sahabat-Nya. Kita tinggal di dalam kasih-Nya, kasih Allah itu, dan Yesus akan menyebut kita sebagai sahabat-Nya. Ya. Dan dengan berbuah, maka kita dapat memuliakan Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8. Saudara-saudara, bagaimana kita merespon kasih Allah yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kita? Kita harus sadari semua ini, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu mengasihi kita. Belajar untuk membalas kasih-Nya. Belajar untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Ya. Kalau tidak salah saya baca di dalam apa yang harus kita lakukan untuk membalas kasih Allah. Mazmur, ya, kitab Mazmur 116 sebagai ayat yang terakhir. Mazmur 116. Ini adalah satu mazmur yang dinaikkan oleh Daud. Mazmur 116 ayatnya yang ke sebentar ya. Nah ini dikatakan begini ya, ayat 16. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku, itu kata Daud ya. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Ini balasan kasih yang sudah diterima oleh Daud. Dia akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan aku akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya, ya. Aku akan membalas, ya, mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Apa yang kita dapat balas untuk membalas kebaikan dan kasih Allah? Kita cinta dan mengasihi Dia lebih sungguh-sungguh di hari-hari ini. Maka kasih itu akan menyertai saudara hari lepas hari. Dan kasih yang tidak berkesudahan itu akan kita alami dalam perjalanan hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan. Amin. Kita akan masuk di dalam doa, mengakhiri ibadah, dan kita akan berdoa supaya kita dikuatkan dengan kasih-Nya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih, kami melayani, kami menyembah Allah yang kasih adanya. Kasih-Mu tidak berkesudahan atas kami anak-anak-Mu. Kami yakin itu Tuhan. Firman-Mu katakan selalu baru tiap pagi. Engkau selalu hadir dengan kasih-Mu. Dalam bangun kami di pagi hari,
Engkau ada bersama-sama dengan kami, menuntun kami di sepanjang hari. Teruslah bekerja dan berkarya lewat kasih-Mu di dalam setiap kami, sehingga kami kuat di hari-hari ini. Kasih-Mu yang akan menguatkan kami, kasih-Mu yang akan membangkitkan pengharapan kami di dalam Tuhan, sehingga hari-hari kami dapat lalui dengan Tuhan dan bersama-sama Engkau ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu pada pagi hari ini, jemaat Tuhan yang ada, yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya kasih-Mu melawati mereka satu persatu. Kalau ada yang susah, hiburkan mereka. Kalau ada yang lemah, kuatkan mereka. Kalau ada yang sakit, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kasih-Mu tidak berkesudahan bagi kami. Kami yakin dan percaya kami akan kuat dengan kasih-Mu. Terus bekerja dan berkarya lewat kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami semua dengan firman yang kami sudah dengar. Teguhkan kami dengan firman-Mu, supaya benar-benar di hari-hari ini kami kuat di dalam Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi. Kiranya Tuhan beri hikmat kepadanya dalam memimpin bangsa dan negara yang besar ini. Berikan dia kemampuan bersama-sama dengan menteri-menteri kabinet yang ada dan semua yang ada. Mereka dapat bekerja bahu-membahu, sehati, sepikir, setujuan untuk memperbaiki keadaan bangsa ini. Untuk membangun bangsa ini kembali Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan jamah bangsa kami dalam nama Yesus. Putuskan mata rantai COVID yang ada, sembuhkan bangsa kami yang sakit. Dan Tuhan pulihkan keadaan ekonomi negara kami. Kami ada di tengah-tengah bangsa ini, kami hidup di tengah-tengah negara ini. Kami hanya bisa berdoa kiranya Tuhan turun tangan, campur tangan. Mujizat Allah akan terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami sudah diberkati dengan ibadah kami. Akhirnya, saudara-saudara yang dikasihi, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, kami semua, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang di kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Akhiri ibadah kami, dan kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan.